Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, untuk kali ini kita akan belajar web design atau web programming ya. Cuman karena kita masih belajar HTML, jadi sebenarnya belum termasuk kategori programming. Oke. Nah, untuk kali ini, untuk part 1 untuk HTML dasar, kita akan belajar mulai dari definisi, penjelasan struktur, kemudian kita akan membuat file nanti dengan nama Hello World, kemudian nanti kita akan belajar membuat heading dan juga paragraf. Nah, teman-teman pastinya pengen tahu juga apa sih HTML itu. Untuk teman-teman yang sudah tahu ya nggak apa-apa, dilihat aja atau di skip juga nggak apa-apa. Oke, nah HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah struktur dasar dari halaman website. Nah, HTML sendiri itu adalah strukturnya ya dari isi konten halaman web. Kemudian HTML nanti biasanya tidak bisa berdiri sendiri, butuh tambahan. Apa sih tambahannya? Biasanya untuk memperindah tampilan kita bisa menggunakan CSS. Kemudian nanti nanti CSS akan kita pelajari insya Allah. Kemudian kita juga bisa membuat halaman website yang interaktif dan dinamis juga dengan menggunakan JavaScript atau JS. Nah, HTML sendiri itu ada namanya tag HTML. Nanti kita praktekin mungkin lebih jelas, tapi kita akan jelaskan dulu apa sih tag HTML. Kode HTML berisi kumpulan tag-tag yang kita buat nantinya, kemudian tag adalah perintah dalam HTML yang memiliki aturan pembuka dan penutup. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, untuk tag-tagnya sendiri nanti akan kita pelajari ya, mudah-mudahan ada waktu dan kita diberikan panjang umur. Kemudian untuk membuat tulisan, misalkan ya, kita akan membuat paragraf di HTML, nanti kita praktekkan, nanti butuh tag pembuka ini. Ini tag pembukanya P, kemudian ini isinya paragraf, kemudian ini penutupnya. Jadi penutupnya itu biasanya ada lambang slash-nya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian tag berisi kontennya bisa kita sebut dengan elemen. Nah, ini berarti satu elemen. Nah, ini elemen dari HTML. Dan kebetulan elemennya adalah paragraf. Oke, nah kemudian ada juga namanya void element. Apa sih void element itu? Jadi dia tidak ada tag pembuka dan dia misalkan tag BR. Jadi nggak perlu tag pembuka atau tag penutup. Kita bisa menggunakan perintah ini, BR aja, atau bisa BR, langsung ditutup tagnya di sini. Jadi tanpa harus menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Nah, kemudian HTML sendiri itu tidak case sensitif. Apa sih case sensitif itu? Jadi penulisan tag di HTML huruf besar dan huruf kecil tidak masalah, tidak ngaruh. Tapi pastinya teman-teman nanti harus memperhatikan kerapian juga. Jangan sampai nanti bikin ada huruf besar, huruf kecil, nggak teratur. Nah, untuk teks-teks sendiri sebaiknya pakai huruf kecil semua. Nih, misalkan ini. Jadi jangan huruf besar. Disarankan ya, biar rapi. Nah, kemudian ada namanya reserve karakter. Jadi, karakter yang sudah dipesan oleh HTML. Karakternya apa saja? Jadi, untuk lambang lebih kecil, lebih besar, dan juga slash, sebaiknya kita hindari. Karena nanti kalau kita memaksakan menuliskan hal tersebut di paragraf misalnya, maka otomatis halaman HTML akan error. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait dengan definisi dan dasar dari HTML sendiri. Nah, kita akan lanjutkan untuk Hello World. Nah, teman-teman silahkan membuat folder di komputernya masing-masing. Kemudian nanti buat di folder itu silahkan
panggil menggunakan Visual Studio Code atau Sublime Text bebas ya, teman-teman ya. Kemudian setelah membuka Visual Studio Code seperti ini, atau saya apa namanya ulang dari awal ya, klik File di Visual Studio Code-nya, kemudian Open Folder, kita masuk ke folder kita yang tadi, misalkan saya foldernya HTML, kemudian ada belajar dasarnya. Oke, kemudian saya akan masukkan di dasar aja atau di part satunya aja. Oke, nah silakan bikin folder seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat new file-nya. Nah, untuk readme-nya sendiri ini diabaikan aja karena memang ini catatan saya untuk yang di part 1 untuk saya menjelaskan teman-teman biar ada guidance-nya. Oke, kemudian di sini kita pilih klik new file, kemudian teman-teman silakan buat file dengan nama Hello World. Nah, untuk penulisan namanya sendiri jangan pakai spasi, jadi Hello World.html. Extensionnya adalah HTML. Teman-teman tinggal enter aja seperti ini. Kita sudah masuk ke dokumen HTML kita dengan nama helloworld.html. Nah, kalau teman-teman memakai Visual Studio Code, nanti ada namanya Emmet, atau kita bisa ada kode-kode yang bisa kita pakai untuk mempercepat kita menulis kode yang ada di HTML. Nah, kita bisa tekan tanda seru seperti ini. Kemudian nanti ada namanya Emmet Abbreviation. Kemudian kita klik. Nah, nanti akan muncul strukturnya dari halaman HTML sendiri. Jadi untuk halaman HTML nanti ada tag pembuka HTML, kemudian ini adalah tag penutup HTML. Kemudian ini adalah tag head, kemudian ini adalah tag penutup head. Kemudian ini adalah body, kemudian ini adalah tag penutup body. Untuk konten, biasanya nanti ada di body. Kemudian head nanti bisa diisi file-file CSS atau JavaScript-nya. Atau link-link untuk menuju ke eksternal CSS atau eksternal JavaScript. Nah, di sini juga ada title. Kemudian kita ganti aja title-nya. Misalkan ini Hello World. Oke, kita save aja. Nah, teman-teman bisa masuk ke foldernya, kemudian nanti setelah masuk silahkan dibuka. Nah, ini kita buka pakai, misalkan saya pakai Google Chrome ya. Oke, seperti ini kalau kita tampilkan di Google Chrome. Jadi nanti ini adalah title-nya, namanya Hello World sesuai dengan yang kita tulis di sini tadi. Oke, sudah ya. Nah, kemudian di body-nya kita tambahkan misalkan tulisan Hello World aja, tanpa ada heading, tanpa ada paragraf. Seperti ini. Kemudian kita coba tes hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kita sudah membuat kode yang ada di HTML dengan nama Hello World, tanpa ada heading, tanpa ada paragraf. Oke, kita sudah berhasil membuat Hello World-nya. Kemudian jangan lupa baca Alhamdulillah kalau lancar ya. Nah, kemudian kita buat file baru. Misalkan kita namakan heading.html. Akan huruf kecil semua ya. Oke. Nah, kemudian kita buat seperti ini tadi. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Untuk title-nya kita buat ini adalah heading. Pengenalan heading di HTML. Oke, kemudian di sini di body-nya kita akan buat misalkan ini tag pembuka H1 misalkan. Oke. Nah, ini huruf besar, kita pakai huruf kecil aja. Tag pembuka H1.
seperti ini. Oke. Jadi ini adalah tag pembuka H1, ini adalah tag penutup H1. Kemudian kita tulis, ini adalah heading 1. Nah, kemudian teman-teman kita akan buka di datanya, tadi kita datanya di sini, kita buka aja. Nah, sebaiknya nanti foldernya juga jangan pakai spasi ya. Jadi kalau spasi nanti hasilnya seperti ini, nggak oke juga nanti kalau teman-teman nanti akan share ke web hostingnya. Jadi sebaiknya untuk penamaan folder jangan pakai spasi. Nah, kemudian ini kita ganti jadi heading.html. Nah, ini adalah heading 1. Kita sudah buat heading 1-nya. Kita akan buat heading 2. Ini adalah H2. Kemudian ini H3. H3 gitu aja ya. H3. Kemudian H4. H5. H6. Nah, coba kita ketik di sini H7. H7 nggak bisa, karena untuk heading sendiri nggak ada, hanya sampai H6 aja. Ini kita tulis saja H4. Kemudian ini kita tulis H5. Ini kita tulis H6. Oke, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini adalah heading 1. Heading 1 yang paling besar. Ini adalah heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Nah, oke, sampai sini sudah paham terkait dengan heading. Oke, kita lanjutkan. Kita close aja yang sebelumnya, kemudian kita buat file untuk paragraf. Paragraf.html. Nah, kemudian kita kita buat tadi, title-nya kita buat ini atau belajar paragraf di HTML. Nah, karena tadi kita sudah belajar heading, kita kasih judul dulu, misalkan judulnya H3 biar nggak terlalu besar. H3 ini adalah contoh paragraf. Nah, kemudian ini heading 3. Kemudian kita akan buat paragrafnya. Paragrafnya kita bisa pakai P seperti ini. Kemudian kita bisa pakai lorem ipsum seperti ini. Oh, ternyata kok ke samping. Kita bisa klik di bentar, untuk zoom in-nya atau mau mengecilkan kita bisa pakai CTRL sama lambang minus. Kita bisa Alt Z untuk apa namanya word wrap ya. Jadi nanti tidak ke samping terus gitu ya. Kita perbesar dulu dengan cara CTRL sama plus. Nah, seperti ini. Nah, lorem ipsum seperti ini. Ini adalah standar untuk menulis aja gitu. Jadi bukan tulisan apa-apa. Mungkin nanti bisa dilihat di Google apa sih maksudnya lorem ipsum itu. Nggak ada maksud apa-apa sebenarnya. Oke, kita save. Kemudian kita tes di browser kita. Nah, ini kita ganti jadi, atau kita bisa slash seperti ini, enter. Nah, nanti akan muncul, ini file mana yang kita inginkan adalah paragraf.html. Nah, seperti ini. Jadi kita juga bisa membuat dua paragraf. Misalkan ini kita copy aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes hasilnya. Oke, kita belum membuat CSS-nya, jadi tampilannya hanya seperti ini aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Demikian aja ya dulu ya untuk tutorial pertama kita untuk part 1 terkait dengan HTML. Kita tadi sudah belajar terkait apa, pengenalan HTML itu apa. Kemudian kita sudah belajar membuat file pertama Hello World.
.html, kita sudah belajar heading, kita sudah membuat paragraf. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ini bermanfaat, tutorial ini silahkan subscribe aja dan silahkan di komen untuk materi-materinya atau untuk masukan buat saya supaya bisa lebih baik lagi. Semoga menjadi amal jariah buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.